nobar pemasangan tiang-tiang bambu untuk pengecoran lantai 3. Lantai 1 sudah selesai dikerjakan dan telah dibongkar pring-pringnya itu di bawah untuk dipasang di lantai untuk lantai 3. Ini Bapak Ibu keadaan yang lantai 1 yang nantinya tempat parkir sudah bersih, bambu-bambu yang sudah dilokasi semua, dan sekarang masang di lantai 2 pengecoran kelihatan dek lantai 3. Nah, dalam rangka unduh-unduh yang kedua tahun 2020 ini, maka ada 2 lelang terbuka. Untuk lelang terbuka, Bapak Ibu bisa lelang berupa batu ringan per dibutuhkan 44 kubik batu ringan. Per kubiknya seharga 750.000. Bapak Ibu bisa mempersembahkan lelang terbuka ini untuk ambil bagian nanti setelah cor dek ke lantai 3, maka batu ringan itu akan dipasang. Demikian juga semen perekat itu dibutuhkan kurang lebih 60 sak. Harga per saknya 70.000. Itu Bapak Ibu bisa ambil bagian juga, sehingga nanti pada saatnya bisa selesai untuk pembuatan lantai yang ketiga. Ini Bapak Ibu, bapak-bapak pekerja melepasi triplek yang dipakai untuk ngejar itu, karena harus dilepas untuk dipakai untuk nanti lantai ke 3. Demikian Bapak Ibu, mohon perhatian untuk unduh-unduh yang kedua tahun 2020. Bapak Ibu ambil bagian lelang terbuka, yaitu berupa batu ringan dan semen perekat untuk nanti dipasang setelah dek lantai ketiga selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Atas nama Majelis Jemaat saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Dan pada pagi hari ini bersamaan kita akan merayakan Hari Raya Persembahan, yaitu Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua tahun 2020. Terkait dengan Hari Raya Persembahan, ada 3 amplop yang akan kita berikan. Yang pertama adalah untuk persembahan minggu, dan amplop yang kedua adalah persembahan syukur Hari Raya Unduh-Unduh, dan yang ketiga adalah lelang tertutup. Sedangkan untuk lelang terbuka, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan berupa bata ringan atau semen perekat. Nah, yang nominalnya sudah di-share di grup WhatsApp Bapak Ibu dan saudara-saudara, bisa langsung transfer ke rekening panitia yang sudah tertera dalam kolom deskripsi. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu dan saudara yang pada tanggal 8 sampai 14 November merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dan saudara. Bapak Ibu dan Saudara, malah kita memasuki ibadah pada minggu pagi ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Kami undang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri bersama-sama dengan sukacita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 291,
bait 1 dan yang kedua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi ini dalam rangka Hari Raya Persembahan atau undu-undu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama mengambil saat teduh. Marilah kita ungkapkan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menghantar kita dalam ibadah Hari Raya Persembahan, Hari Raya Unduh-unduh ini kami ambilkan dari kitab Mazmur. Firman Tuhan yang menghantar kita terambil dari kitab Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8. Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan itu dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 293 pada bait yang pertama. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pada kesempatan ini bersikap jujur di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Jemaat, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah yang baik dan yang maha kasih, kami mengucap syukur
Karena jika kami boleh ada sampai saat ini semua atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami umat-Mu yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Dalam keseharian kami, sadar maupun tidak sadar, kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami seringkali melalaikan perintah kasih-Mu. Kami seringkali terbawa emosi. Kami seringkali egois sehingga kami tidak cukup mampu menjadi sesama bagi mereka yang menderita, yang sakit, yang seharusnya kami kasihi. Bahkan kami seringkali juga menyakiti hati Tuhan lewat kata, perbuatan, dan pikiran kami. Sehingga kami sesungguhnya telah jatuh terjerumus ke dalam dosa. Namun pagi ini Tuhan, dengan penuh penyesalan kami mohon belas kasih-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Angkatlah hidup kami dari lumpur dosa. Bersihkanlah kami dengan darah-Mu yang kudus, ya Kristus, dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang Maha Kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Kasih Allah yang luar biasa itu saudara-saudara disaksikan lewat kitab Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai 13 yang demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13, demikian kasih Allah disaksikan pemazmur. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Dengan firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kami sampaikan bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Mari kita syukuri bersama-sama berita anugerah pengampunan dari Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 383 ayat yang pertama. Sungguh indah kabar-Mu ya, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Dosa dan celah, Ia hibur
Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Saatnya kita masuk dalam persembahan syukur minggu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan diambil dari Esra 8 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-30. Namun sebelumnya itu marilah kita memohon penerangan bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Sumber Hikmat, betapa bahagianya kami pagi hari ini, kembali anak-anak-Mu Engkau himpun kembali di dalam ibadah minggu, khususnya ibadah Hari Raya Unduh-Unduh. Ya Bapa, pagi ini juga Engkau akan melengkapi kami melalui sapaan sabda kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Walter Kalangi. Urapi dengan kuasa kasih-Mu, ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat-Mu, agar dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupannya sehari-hari. Berfirmanlah, ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap membuka hati dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Esra 8 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-30, demikian kesaksian firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah. Kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami.
karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja serta penasehat-penasehatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 20 perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita renungkan firman ini, saudara-saudara, mari kita mendengarkan sebuah persembahan pujian solois. Persembahan pujian solois dengan judul Persembahanku. Lagu ini dipersembahkan khusus pada hari raya unduh-unduh ini. Mari kita dengarkan sebuah solois, Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau
menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, selamat Hari Raya Unduh-Unduh yang kita rayakan hari ini. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara di Hari Raya Unduh-Unduh Persembahan ini semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, di hari raya persembahan undu-undu ini kita dibimbing firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Esra pasal 8 ayat 21 sampai 30. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari bagian Alkitab yang kita baca ini adalah umat Tuhan yang berada di pembuangan di Babel. Nah, saudara-saudara tahu mereka berada di Babel, umat Tuhan itu karena mereka meninggalkan Tuhan, dan satu generasi selesai di Babel, generasi yang baru ini kemudian menyadari kesalahan, dosa nenek moyang mereka, dan mereka kemudian semakin dekat dan beribadah kepada Tuhan. Sampai akhirnya melalui Raja Koresi, saudara-saudara, mereka diizinkan pulang. Nah, rombongan pertama berangkat, itulah rombongan yang dipimpin oleh Yosua bin Nun. Nah, rombongan kedua ini adalah yang dipimpin oleh Esra. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca ini ternyata umat Tuhan itu mengumpulkan emas, perak, tembaga, semua ditujukan supaya dibawa ke Yerusalem untuk bait Allah, rumah Tuhan di Yerusalem. Nah, mereka memberi itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal memberi. Nah, ini masalah persembahan, pisungsung itu kan persoalan memberi juga. Nah, hal memberi ini seringkali menjadi ganjalan bagi banyak orang Kristen. Karena saudara-saudara, orang seringkali memberi dengan berat hati atau karena maksud lain, atau memberi persembahan dengan harapan dibalas Tuhan berlipat ganda. Ya, ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bab persoalan hal memberi persembahan itu harusnya itu menjadi bagian hidup. Menjadi bagian hidup orang Kristen. Karena hal memberi itu, hal mempersembahkan itu tidak berhubungan dengan berapa besar, berapa nilai atau jumlahnya. Tetapi berhubungan dengan ketulusan dan kerelaan hati kita. Nah, bagian Alkitab yang kita baca, Bapak Ibu Saudara-saudara, menceritakan perjalanan bangsa itu, umat Tuhan dari Babel mau ke Yerusalem. Perjalanan mereka itu, saudara-saudara, berbahaya, penuh risiko. Jadi kalau orang rombongan jalan itu, karena di tengah jalan mereka harus melewati lembah gunung, ada banyak kelompok-kelompok penyamun. Jadi mereka punya risiko. Mereka juga di Babel itu bukan berarti hidup senang-senang. Mereka diperbudak di sana. Sampai Raja Kores itu memberi kesempatan pulang. Mereka menghadapi risiko. Perjalanan mereka berbahaya. Karena tidak ada pengawal berkuda yang mengawal mereka. Itu sangat gampang untuk diserang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan karena tidak diberi pengawal oleh kerajaan. Tapi, mari kita baca dari bagian Alkitab ini. Ayat 22, di situ dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka punya iman. Rombongan perjalanan itu punya iman. Mereka percaya kepada Tuhan. Apa bukti percaya mereka kepada Tuhan? Ini yang dijelaskan. Mereka mengumpulkan emas, menimbang emas, perak, tembaga, dipilih 12 orang, ini supaya berjalan lebih dulu. Wah, ini risikonya malah tambah besar. Supaya
bisa cepat digunakan untuk bait Allah di Yerusalem. Itu wujud iman mereka. Mereka tidak hanya mengumpulkan, tapi mereka mendahulukan itu. Diserahkan, dibawa ke Yerusalem. Jadi persembahan itu juga merupakan wujud iman. Persembahan itu bukan persoalan memberi tok Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi persembahan itu adalah wujud dari iman kita. Kalau kita beriman, kita percaya ini Tuhan yang akan menyertai perjalanan mesti tekan Yerusalem. Itu iman, dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Persembahan itu dikirim untuk bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sekarang ini juga dalam perjalanan hidup kita? Kita berada di tahun 2000 ini sebuah perjalanan hidup kita. Apakah hidup kita di perjalanan ini ada bahaya? Ada Bapak Ibu. Ada COVID-19. Ada corona. Nah, di hari raya persembahan ini berangkat dari firman Tuhan yang kita baca ini, janganlah corona itu saudara-saudara menjadi penghalang dalam kita memberi persembahan. Karena persembahan itu bukan soal besar kecil, tapi persembahan itu adalah iman, wujud iman kita, bagian dari hidup kita orang Kristen. Nah, kalau kita memberi persembahan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita enggak perlu memberi persembahan emas ke gereja. Kita enggak perlu memberi persembahan perak ke gereja. Di hari raya unduh-unduh ini yang diharapkan itu cuma bata ringan dan semen perekat. Bata ringan itulah emas kita. Semen perekat itulah perak kita. Maka di hari raya persembahan, di tengah perjalanan hidup kita yang masih terancam COVID-19 ini, mari kita bawa emas kita itu, semen dan juga bata ringan untuk bait Allah GKJW Babatan. Nah, kalau kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan iman kita lakukan itu, Esra dalam bacaan yang kita baca ini saudara-saudara mengatakan demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tangan Tuhan yang akan melindungi kita meskipun di sekitar kita masih bertebaran virus COVID-19. Masih bertebaran, betapa sulitnya untuk berjuang mempertahankan hidup di tengah COVID-19 ini. Ayat ini mengatakan tangan Tuhan yang akan melindungi kita. Yang penting itu kita punya iman, yang penting kita mau memberi emas perak kita ke bait Allah, yaitu bata ringan dan semen perekat, maka tangan Tuhan yang akan melindungi kita. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, nats kita, saudara-saudara, dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 10, itu nats kita dalam hal kita nanti memberi persembahan unduh-unduh. Nah, akan saya bacakan lebih dulu nats itu. Bunyinya demikian. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ternyata Bapak Ibu, bab pisungsung, persembahan itu ternyata bukannya soal memberi, bukannya soal iman. Tapi dalam teks ini tadi yang saya baca dikatakan itu adalah juga wujud memuliakan Tuhan. Nah, saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
Jadi memuliakan Tuhan itu bukan hanya dengan menyanyi, bukan hanya dengan berdoa atau haleluya, tetapi memuliakan Tuhan termasuk di dalamnya adalah dengan menghaturkan persembahan. Nah, ayat ini tegas mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala penghasilanmu. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari raya unduh-unduh ini, kita diingatkan firman Tuhan bahwa memberi persembahan itu adalah perkara iman. Itu bukan perkara besar, kecil, dan lain sebagainya, itu perkara iman. Dan dengan itu ada janji Tuhan dalam firman Tuhan, tangan Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, persembahan itu juga adalah wujud memuliakan Tuhan. Wujud kita memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka setiap orang yang memberi persembahan sebagai wujud memuliakan Tuhan, Nats kita berkata dalam ayat ini, maka, Amsal 3 ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Naliko ketika kita memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita, dengan harta dan penghasilan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebuah perjalanan. Dalam perjalanan ini kita dipanggil untuk punya iman. Punya iman itu berarti kita mau memberi persembahan. Punya iman itu berarti kita mau menyembah Tuhan tidak hanya dengan perkataan, perbuatan, tapi juga dengan harta milik kita. Dengan segala yang ada pada kita. Janji firman itu jelas. Dalam kitab Esra dikatakan tangan Tuhan yang akan menyertai. Nah, dalam kitab Amsal dikatakan maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana pemerahanmu meluap dengan air buah anggurnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari raya persembahan ini, monggo mari kita membawa persembahan kita. Seberapapun, kita tidak perlu emas, perak seperti yang dibaca. Yang diperlukan adalah bata ringan dan semen perekat. Berapapun yang bisa Bapak Ibu Saudara-saudara berikan. Sebagai wujud panjenengan memuliakan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana pemerahanmu meluap dengan air buah anggurnya. Selamat merayakan hari raya persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita dengan sukacita menghaturkan pisungsung kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi hidup bagi kita. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita di hari raya persembahan unduh-unduh ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami mohon kepadamu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami memiliki iman kepadamu Tuhan. Iman yang tidak hanya terwujud dalam doa dan puji-pujian, tapi iman yang juga memiliki keberanian untuk
membawa persembahan kepadamu, bukan karena Engkau memerlukannya, tetapi biarlah kami dimampukan juga untuk membawa persembahan kami sebagai wujud kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Terkhususnya di hari raya undu-undu saat ini Tuhan, banyak hal kami arahkan pada renovasi gereja. Kami membutuhkan bata ringan dan semen perekat. Gerakkanlah hati kami Tuhan, menurut rahmat kasih-Mu, agar dengan kerelaan hati kami mau ambil bagian dalam pembangunan gereja-Mu, bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah dengan itu tangan-Mu selalu menyertai perjalanan kami, dan biarlah dengan semua itu pula lumbung-lumbung kami penuh dan bejana pemerahan kami meluap dengan air buah anggurnya. Terpujilah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyambut firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama tadi, mari kita angkat satu pujian nyanyian dari Kitung Pasamuan Jawi 176 bait yang pertama dan kedua. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, sekarang di hadapan Tuhan, di semua gereja di segala abad, mari kita tegaskan kembali pengakuan iman kita. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk bersama-sama kita berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan khusus, yaitu persembahan unduh-unduh. Hari Raya Unduh-Unduh ini ada persembahan syukur unduh-unduh yang kita akan kumpulkan bersama dengan lelang tertutup. Nah, monggo Bapak Ibu saudara-saudara untuk mengisi semua itu bisa diaturkan kepada pengurus kelompok. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan di hari raya persembahan ini dengan mengaturkan persembahan syukur unduh-unduh dengan penuh sukacita sambil kita mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan khusus syukur di hari raya unduh-unduh ini, baik persembahan amplop maupun juga persembahan amplop untuk lelang terbuka. Kita bersama-sama mengiringinya dengan menyanyikan Kitung Pasamuan Jawi 172 bait yang pertama dan yang kedua. Manungsa nanem wiji tak bering mati ning tuwa miwas supurnya ala kang berkahi Pangeran paring Jawa lan sunaring surya Temambiyen woh ira dadah lan kinira Sagung kang prayogi nugrahaning Gusti Mila sumangga memuji kanthi trusing ati Salireng kang cinipta akal wah alusa arti kong niwasa motra sarta wana wasa datang kalirwaaken wis tentu riniman tedha kula lumintu boten nate kendhan Sagung kang prayogi nugrahaning Gusti Mila sumangga memuji kanthi trusing ati Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, baik persembahan Minggu Kantong yang kita kumpulkan di awal ibadah, maupun juga persembahan syukur unduh-unduh yang baru saja kita kumpulkan. Mari kita bawa kepada Tuhan dalam doa sekaligus kita naikkan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu mencukupi kehidupan kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Di atas kehidupan kami Bapa, biarlah nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan.
Di hari ini Tuhan, di hari raya persembahan, hari raya unduh-unduh GKCW Babatan, kami ingin menghaturkan persembahan syukur kami. Kami bawa kepadamu semua persembahan kami, baik persembahan minggu maupun persembahan syukur unduh-unduh yang kami kumpulkan. Baik amplop ucapan syukur maupun juga untuk lelang tertutup. Bapa di surga, kami mohon berkatilah semua ini. Sucikanlah dan kuduskanlah persembahan kami Bapa. Biarlah itu semua harum di hadapan-Mu. Dan ubahlah benda-benda mati yang kami persembahkan untuk menjadi karunia-karunia yang hidup, agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih-Mu di tengah jemaat-Mu, dan juga dapat dipakai untuk merenovasi gereja milik Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kiranya Engkau Tuhan dengan rahmat kasih-Mu senantiasa membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkanlah berkat rezeki bagi kehidupan umat-Mu, agar hari demi hari akan kami lalui, meskipun di masa pandemi ini kami tetap merasakan tangan Tuhan yang menyertai, melindungi dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa Engkau berkenan memberkati kehidupan umat-Mu. Berilah umat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Lindungilah umat-Mu dari ancaman COVID-19. Bentengi dan bungkuslah umat-Mu dengan kuasa dan kasih-Mu agar terhindar dari COVID-19. Berkati ya Tuhan setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Biarlah Engkau memberkati agar semua berhasil, sehingga lumbung-lumbung umat-Mu terisi penuh dan bejana pemerahan umat-Mu meluap dengan air buah anggurnya, meluap dengan karunia dan berkat Tuhan. Demikian ya Bapa di surga, kami mau berdoa menyerahkan kepadamu saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan melindungi dan menyertai. Kami serahkan Pak Sukis Tuhan yang masih dalam proses pengobatan, dan saudara-saudara kami yang lain yang pada masa pemulihan juga. Kami mohon tangan-Mu yang penuh kuasa kiranya menjamah, menguatkan dan memberi kesembuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang masih dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Kami mohon biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menyingkirkan segala virus yang ada bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat. Berkati juga para dokter, perawat yang menangani. Biarlah Engkau lindungi dari COVID-19. Engkau kiranya memberi semangat dan memberi kekuatan untuk melayani. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan umat-Mu yang lanjut usia. Kami mohon Tuhan berkati, beri semangat, beri kesehatan untuk dapat menikmati hari tua dengan penuh sukacita. Berkati pendidikan anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang masih harus berlangsung secara daring. Kami mohon Tuhan menyertai. Engkau kiranya memberi semangat belajar bagi anak-anak jemaat-Mu. Memberi juga hikmat, kepintaran dan pengetahuan. Membuka akal pikiran mereka agar dapat menimba ilmu dari para pendidik dengan baik. Berkati juga para pendidik, guru-guru Tuhan, dosen-dosen. Engkau kiranya senantiasa menyertai agar dapat memberikan pelajaran dan kuliah dengan baik ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Berkati gereja-Mu dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan khususnya di akhir tahun ini. Kami serahkan untuk pelaksanaan unduh-unduh di Menganti, juga pelaksanaan Sidi Jemaat Tuhan. Kami mohon Engkau menyertai dan menolong kami untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya Bapa. Demikian kami berdoa untuk proses renovasi gereja. Kami mohon Engkau menyertai panitia, beri hikmat, kebijaksanaan, semangat dan kekompakan agar dapat menyelesaikan proyek renovasi gereja ini dengan baik. Kami juga mohon pertolongan-Mu Bapa untuk segala biaya yang diperlukan. Biarlah semua dapat tercukupi karena pertolongan Tuhan. Proposal-proposal yang telah kami sebarkan,
biarlah itu boleh kembali dengan hasil yang baik pula. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami berdoa untuk pemerintah kami mohon Kau memberkati pemerintah kami, memberi hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola pemerintahan, menata pemerintahan dengan baik, khususnya di masalah politik dan juga perekonomian yang masih berada di situasi yang sulit di COVID-19 ini. Tolonglah pemerintah kami dan pakailah pemerintah kami untuk sejahtera bangsa kami. Terima kasih Bapa, ampunilah kami dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Terangilah jalan hidup kami dan dengarkanlah seru doa permohonan kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menutup peribadahan kita pada pagi ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan KPJ, Hitung Pasamuan Jawi nomor 346, bait yang pertama dan yang ketiga. Tunggolan makarya kanthi trusing kriya, babarkan siing Gusti ring sagung sesami. Murid tentrem raharja sumambra sadonya, asmanya kang Tunggolan makarya ditansa waspada, yen tinempuh panggoda tan gumiwang tiba. Manggul salibing Gusti manut ing prentahnya, tansah setya Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melingkupi dan melengkapi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa menerangi setiap perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita, tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Jemaat disilakan duduk lagi. Demikian ibadah kita pagi ini. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah syukur dalam rangka Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi dan tidak jemu-jemu. Saya selalu mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.